Minggu lalu kita bahas sistem terdistribusi dengan persamaan pengatur seperti ini diturunkan dari elemen massa yang mengalami perpindahan, kecepatan dan percepatan itu yang potongan dari balok begitu ya. Dan dari getaran bebasnya yang sama dengan 0 kita dapatkan bentuk umum dari fungsi V-nya. V ini datangnya dari pemisalan bahwa U-nya itu adalah V fungsi dari X dikalikan Q fungsi dari T gitu ya bentuknya. Lalu substitusi ini ke sana menghasilkan bentuk P sama dengan C1 cos sin dulu rasanya dulu nulisnya ya. Kemarin nulisnya sin dulu. Sin beta X tambah C2 cos beta X tambah C3 sin hiperbolik beta X tambah C4 cos hiperbolik beta X gitu ya. Ini adalah bentuk dari V-nya ya, yang nanti akan menjadi ragam getar sih sebenarnya kalau diterapkan. Tapi kita saat sampai di sini belum memastikan bahwa ini ragam getar sih sebenarnya ya. Di mana beta itu adalah beta pangkat 4 itu adalah omega kuadrat EI per M ya. Gitu ya. Omega kuadrat EI per M. Hanya parameter saja baru. Kita belum mendapatkan omega itu apa saat itu ya. Nah, lalu V ini konstanta pada V ini dicari dari kondisi batas dari strukturnya, dan kita sudah jalankan di kelas itu kalau strukturnya balok di atas 2 tumpuan ya. Ini artinya tumpuannya sendi, jadi di sini itu V U 0,T-nya selalu 0, kemudian U2 aksennya, turunan kedua dari perpindahan itu momen ya, 0,T-nya sama dengan 0. Kalau di sini UL,T-nya yang sama dengan 0 dan turunan kedua L,T-nya yang sama dengan 0. Lalu kalau ini diterapkan, minggu lalu sudah kita kerjakan, kita dapatkan V-nya adalah C1 sinus beta L, beta X, maaf, beta X dengan betanya apa kemarin? Sinus, kok sinus? Udah langsung. N P per L kalau tidak salah ya. Betanya NV per L, di mana ya ini dapatnya dari kondisi yang 00 itu tadi ya. Kita dapatkan. Nah, ini adalah ragam getarnya. Kemudian ini ragam getarnya V-nya ya. Bentuk dari getarannya, kemudian dari beta sama dengan NV per L ini kita akan dapatkan frekuensinya ya. Omega kuadratnya kan apa itu? Beta pangkat 4M per EI. Jadi omeganya diperoleh nih, masukkan ke sana, dapatnya omega kuadrat, kelihatan ya? Omega aja ya. Omeganya adalah N kuadrat P kuadrat per L kuadrat akar M per EI gitu ya. Nah, N-nya boleh dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nanti sinusnya juga ada yang getarannya 1 begitu, satu sinus, mode pertama, mode keduanya 2 sinus, 3 sinus dan sebagainya, masing-masing punya frekuensi omega sendiri-sendiri. Nah, di problem yang saya berikan, saya minta dilakukan hal yang sama dengan berbagai kondisi yang lain ya. Nah, berbagai kondisi yang lainnya itu ada jepit bebas, kemudian ada jepit dan sendi, ada sendi saja,
ada bebas ya. Sebenarnya kurang satu nih, saya tulisnya cuma 4 ya. Ada satu lagi harusnya yang yaitu jepit dengan jepit ya. Yang ini lupa. Jadi cuma 4 yang saya tuliskan di situ. Jawabannya mestinya ada kalau rajin lihat buku-buku dinamika struktur, mestinya ada gitu. Atau buku formula dinamika struktur lah begitu ya. Dicari di Google juga mestinya ketemu ini ya. Jadi sebenarnya ini hanya mengkombinasikan kondisi-kondisi batas ini saja. Jadi kalau bebas ini nanti, oh ya, ini dari U0 ini artinya V sama dengan 0 ya. V-nya sama, V0 sama dengan 0. Kalau dari sini artinya V2 aksen 0-nya sama dengan 0. Begitu juga di sini V2 aksen L sama dengan 0. Dan dari sini VL sama dengan 0 ya. Karena U-nya adalah V, fungsi dari X, dan T-nya itu Q, sudah dipisahkan ya. Jadi kalau U0 di sembarang waktu T sama dengan 0, artinya V0-nya sama dengan 0, dan seterusnya. Nah, kalau kita terapkan di sini, ini jepit itu V0-nya sama dengan 0, lalu V aksen 0-nya sama dengan 0. Ya. Jadi masukkan ini, V yang C1, C2, sinus beta X, dan seterusnya ini, samakan dengan 0, berarti kalau hasilnya 0, yang ini tinggal C4, ini hilang, ini tinggal C2, jadi dapatnya C2 tambah C4 sama dengan 0, begitu ya. Nah, dan seterusnya kalau turunkan sekali, terus samakan dengan 0, dapat lagi. Di ujung bebas, itu turunan kedua yang sama dengan 0, VL ya. V2 aksen L sama dengan 0, dan turunan ketiganya ya. Ini geser, ini momen lentur ya. Jadi dari 4 kondisi batas ini, mestinya konstanta 3 konstanta dan 1 betanya akan ketemu nih ya. Di sini. Kalau untuk cantilever begini, mungkin angkanya nggak sebagus ini ya, yang NV per L begini ya. Karena nanti ketemunya kalau nggak salah tangan ya. Tangan beta L sama dengan 0. Atau tangan, bukan sama dengan 0. Tangan beta L sama dengan suatu nilai ya. Apa sama dengan beta lagi ya kalau tidak salah. Jadi ketemunya angka-angka desimal saja. Nah, tapi yang jelas akan ada nih jawabannya. Nah, ini juga tinggal kombinasi saja. Ini jepit sama ini sendi sama dengan yang ini. V0 dan V2 aksennya yang sama dengan 0. Kalau ini bebasnya sama dengan ini, kondisinya sendinya sama dengan yang ini. Bebas-bebas artinya semua di kedua ujung adalah turunan kedua dan ketiga dari V sama dengan 0. V0 dan L. Jepit-jepit kalau ada, kemarin tidak saya berikan ya. Ya, artinya dua ini, V0 sama dengan 0, V aksen sama dengan 0 di sini, dan di sini VL sama dengan 0, dan V aksen L sama dengan 0. Ya. Mestinya akan didapatkan gitu ya. Bentuk getarannya kalau ini digambarkan mungkin yang pertama itu mestinya begitu gitu ya. Ya gitu atau ke bawah gitu ya. Karena kan ada C konstantanya mestinya yang membuat getarannya boleh kemana saja asal sebanding gitu ya. Jadi seperti tadi U sama dengan V sama dengan C1 sin beta X-nya itu C1-nya boleh sembarang. Ini juga konstantanya boleh sembarang. Yang nomor 1, nomor 2-nya biasanya gitu ya. Sekali menyeberang begitu. Yang ketiganya nanti gitulah gitu mungkin ya. 2 kali dan seterusnya ya. Ini lepas ya, bukan habis. Nah, gitu. Saya minta gambarkan 3 kalau nggak salah ya. Gambarkan sketsa 3 ragam getar pertama ya. Gitu ya. Yang ini juga mestinya nanti akan didapatkan ragam yang bentuk awalnya, ini nggak langsung gitu ya, karena ini jepit turunan ininya pasti 0, turunan atau rotasi di sini atau kemiringan di sini pasti 0. Jadi mulainya itu begini mungkin ya. Kalau di sini diam, ini tuh mungkin yang pertama begitu ya. Lalu yang kedua bisa jadi ini nggak tahu kemana ya, gitu mungkin ya, gitu ya. Yang ketiga mestinya 1 ke atas, ke bawah, ke atas lagi baru gitu ya. Ya gambarnya
mungkin nggak persis ya. Kalau diplot dengan Excel atau dengan bantuan MATLAB mungkin nanti bisa lebih baik. Ya. Nah, yang ini yang hanya sendi sebelah ini dan yang tanpa tumpuan ini, kalau kita melihatnya memang tidak stabil secara statik ya. Tapi kan ini bebannya nggak ada ya. Jadi mestinya nggak apa-apa, ragam getarnya tetap ada ya. Jadi yang ini tetap akan ada yang pertamanya, kan gini. Gini mungkin yang pertamanya cuma lurus saja. Kemudian berikutnya ada yang gitu ya. Ada yang 2 kali dan seterusnya. Ini juga begitu. Pertama, satu mungkin ada yang lurus saja, jadi cuma pindah aja semua rigid body motion. Tapi setelah itu mestinya ada yang begini gitu ya. Lalu ada yang gitu mungkin ya. Apa namanya, bolak-balik gini. Jadi pola getarannya begitu. Seperti ini setengah sinus, ini sinus, kemudian ada 1/2 sinus dan seterusnya. Mestinya demikian. Ini juga kalau dikerjakan yang pertamanya sepertinya begini. Kemudian yang keduanya mestinya naik dulu terus turun dari bawah sini gitu ya. Yang ketiganya naik, turun lagi, naik lagi gitu. Polanya demikian mestinya ya bentuknya. Nah, bentuk-bentuk eksaknya atau hasilnya ya bisa dicobakan sendiri. Kalau mau dicek di buku-buku dinamik banyak loh ya. Kalau mau jawabannya nanti bisa saya bawakan di yang berikutnya ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan tentang ini? Jadi memang hanya memasukkan kondisi batas ini saja ya. Yang V yang ada 4 suku ini turunkan sekali, turunkan 2 kali, turunkan 3 kali paling banyak ya. Dia karena sinus dan kosinus dan sinus hiperbolik dan kosinus hiperbolik cuma ya muter di situ aja ya. Sin jadi cos, jadi min sin, jadi min cos. Ya, sin jadi cos, kemudian turunkan lagi jadi minus sin, terus jadi minus cos, terus balik lagi ke sin gitu ya. Hanya betanya aja mungkin yang nambah ke depan gitu ya. Setiap menurunkan ada beta yang pindah ke depan.